Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada minggu lalu, ini Pak Ustadz mohon maaf sebelumnya, untuk video minggu lalu Pak Ustadz akan perbaiki. Jadi Pak Ustadz ulangi sekali lagi, untuk video minggu lalu insya Allah akan Pak Ustadz perbaiki. Oke, sekarang anak-anak dibuka bukunya halaman 7. Dibuka halaman 7. Secara garis besar kita di sini akan belajar bersama-sama mengenai kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Oke, lihat di halaman 7. Yang pertama adalah peristiwa fitnah. Nah, fitnah di sini adalah salah satu upaya untuk membuat orang terlihat buruk. Jadi menyebar berita kebohongan yang intinya adalah dengan tujuan merugikan orang tersebut. Nah, peristiwa fitnah di sini adalah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat pejabat dari kerabat-kerabatnya. Kerabat ini saudara terdekat. Contoh, sepupu, paman, keluarga, dan sebagainya. Jadi masih satu saudara. Jadi kesalahan atau fitnah pertama yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah mengangkat gubernur, menteri, kepala pejabat pemerintahan, menteri, sekretaris negara, bahkan pemimpin dalam pasukan serta pasukan itu harus dari keturunan orang Arab, terutama yang dipimpin oleh keluarga Bani Umayyah. Jadi ketika zaman pemerintahan Khalifah Utsman itu timbul fitnah bahwa keluarga Bani Umayyah terlalu banyak memegang kekuasaan. Contoh, di buku kalian ada di halaman 7. Bagi yang belum dapat buku, gak apa-apa, dengarkan saja. Nah, jadi contoh peristiwa mabuknya Walid bin Uqbah. Nah, Walid bin Uqbah ini masih sepupu dekat dari Khalifah Utsman. Nah, beliau menimbulkan atau membuat suatu masalah yang tidak dapat diterima oleh akidah atau dalam agama Islam. Contoh, jadi masuk masjid. Nah, ini belum tentu nih fitnah benar apa bohong. Jadi di sini diceritakan bahwa seorang gubernur masuk ke dalam masjid dalam keadaan mabuk. Nah, ini menimbulkan protes keras dari para penduduk Irak. Nah, peristiwa ini menimbulkan perpecahan. Nah, perpecahan ini seperti munculnya kaum Mawali. Jadi kaum Mawali ini merupakan golongan bukan Arab. Jadi ada penduduk Arab asli, yaitu orang keturunan Nabi Sulaiman, orang keturunan Nabi Ismail. Nah, yang menyebar ke seluruh daerah Arab. Jadi yang sekarang menjadi negara Arab Saudi itu disebut orang keturunan Arab asli. Adapun kaum Mawali, jadi kaum Mawali itu adalah orang-orang yang bukan keturunan Arab tetapi memakai bahasa Arab. Pak Ustadz ulangi sekali lagi. Jadi golongan Mawali adalah orang-orang bukan asli keturunan Arab. Mereka bukan keturunan Arab tetapi memakai bahasa Arab. Contoh, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan. Jadi mereka itu bukan keturunan orang Arab asli, tetapi mereka memakai bahasa Arab. Nah, itu disebut kaum Mawali. Nah, jadi munculnya golongan Mawali ini yang selalu menentang kebijakan pemerintah. Jadi menentangnya juga karena memang kebijakan pemerintahnya tidak bagus.
Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang Mawali ini dinomor duakan. Maksudnya dinomor duakan itu tidak atau diperlakukan tidak adil. Jadi orang-orang Arab asli boleh menjabat jadi menteri, boleh menjabat jadi gubernur, boleh menjabat jadi tentara. Sedangkan orang-orang Mawali itu nggak boleh jadi pejabat, nggak boleh jadi gubernur, nggak boleh jadi menteri. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, masih di halaman 7, hilangnya pengaruh kaum Ansor. Jadi kaum Ansor itu adalah orang-orang penduduk kota Madinah. Kalau saya ulangi sekali lagi, ini pelajaran kelas 5. Orang Ansor atau kaum Ansor adalah kaum muslimin asli penduduk kota Madinah yang menolong kaum muhajirin ketika hijrah. Ada juga keluarga Bani Muthalib. Nah, Bani Muthalib di sini adalah keluarga Nabi Muhammad. Kalau di buku itu disebutnya Bani Hashim. Nah, jadi sebenarnya yang paling dekat keturunannya atau nasabnya itu Bani Muthalib, bukan Bani Hashim. Ada juga Bani Abbas dan juga Bani Hashim. Tapi yang paling dekat jalur keturunan Nabi Muhammad adalah Bani Muthalib. Kemudian ada Bani Abbas dan Bani Hashim. Jadi intinya keluarga Nabi Muhammad tidak mendapat peran dalam kekuasaan. Jadi ada pemikiran bahwa Nabi Muhammad ketika wafat, yang pas untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad dalam memerintah kaum muslimin bukan sebagai nabi, tapi sebagai pemimpin kaum muslimin adalah harusnya dari keluarga lagi, dari kalangan keluarganya yang lebih cocok. Kenapa harus orang lain? Kenapa harus dari keluarga Bani Umayyah? Kenapa enggak dari Bani Muthalib atau Bani Hashim? Karena masih ada hubungan keluarga. Contoh Ali bin Abi Thalib kan mantu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan putrinya Nabi Muhammad. Nah, kan ada mantu. Kenapa nggak menantu yang dipilih menjadi penerus? Nah, tapi di sini tidak bisa. Kemudian lihat di halaman 8. Pengangkatan Marwan bin Hakam dan munculnya korupsi. Nah, korupsi ini masih menjadi perdebatan. Jadi ini korupsi ini sebenarnya ada atau tidak. Tapi kalau Pak Ustadz baca buku, contoh The History of Muslim itu terjemahan dan sejarah peradaban Islam jilid 2. Nah, itu yang tebalnya hampir 1000 halaman, di situ dijelaskan bahwa memang banyak. Jadi ketika Marwan diangkat menjadi sekretaris negara, kemudian Marwan bin Hakam itu melakukan atau dalam pengelolaan keuangan pemerintah itu kurang bagus. Kenapa? Jadi ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah itu kira-kira kas pemerintahan kaum muslimin itu mencapai 900 juta keping emas. Kalau Pak Ustadz baca buku beberapa macam buku sejarah, judul sejarah, jadi jumlah kas negara yang jumlahnya sampai 900 juta keping emas itu dibagi-bagikan kepada keluarga terdekatnya, khususnya keluarga Bani Umayyah. Timbul perdebatan. Orang Bani Umayyah adalah orang-orang yang terakhir masuk Islam. Kenapa enggak Bani Ammar? Kenapa enggak Bani Muthalib, Bani Hashim? Apalagi kenapa enggak Bani Muthalib yang sudah ketahuan bahwa Bani Muthalib itu keluarga Nabi Muhammad. Yang keempat, kurangnya ketegasan. Lihat yang keempat. Jadi di sini maksudnya adalah Utsman bin Affan sikapnya terlalu lembut. Jadi memandang kerusuhan dan pemberontakan itu tindaknya nggak tegas.
dengan harapan nanti juga reda. Kemudian dalam buku-buku yang lain juga dijelaskan bahwa setiap gubernur dan menteri itu hanya melaporkan hal-hal yang baik saja, yang buruknya ditutup-tutupi. Yang kelima adalah pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, lihat di buku kalian. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang soleh. Warga Irak pun menginginkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu dijadikan gubernur. Bisa di Irak, bisa di Suriah. Tetapi karena yang diangkat oleh Khalifah Utsman adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang soleh. Jadi intinya persaingan politik untuk mengamankan posisi Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur. Nah, jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu diusir. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi fitnah pertama dan kelima sampai kelima ini bisa tersebar karena satu golongan yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Nah, lihat yang terakhir, fitnah kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Nah, jadi Abdullah bin Sabah di sini adalah orang keturunan Persia, setengah Yahudi, setengah Persia. Jadi ada beberapa orang yang menyebutnya Yahudi, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dalam buku beberapa sejarah lain adalah Abdullah bin Sabah merupakan sisa dari kerajaan Persia yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, jadi fitnah Abdullah bin Sabah ini apa saja? Yang pertama adalah fitnah tentang Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah rencana kaum Mawali melancarkan pemberontakan. Nah, jadi ini fitnah juga. Jadi Abdullah bin Sabah. Kemudian yang ketiga yang paling fatal adalah Abdullah bin Sabah memasukkan tanda tangan khalifah hingga menimbulkan kerusuhan, dan sampai pada akhirnya kerusuhan terjadi di mana-mana, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Arab, di Mekah, Madinah, hingga pada puncaknya terbunuhnya Khalifah Utsman. Oke, sekian dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.